Oke semuanya, Mem akan absen ya. Ada Adel? Belum. Ageta pagi. Hadir, Mem. Andrew. Biasakan open cam ya di awal pembelajaran seperti kesepakatan kita bersama ya. Open cam, jadi memnya akan menilai kalian juga dan menandai kalian. Anton, Avila, Brian. Ada, Mem. Oke, Brian ada. Sip. Open cam lagi. Good. Sherlyn. Hadir, Mem. Cikita. Daniel. Hadir. Dani. Ada, Mem. Gretchen. Hadir, Mem. Jacqueline. Hadir, Mem. Joan. Hadir, Mem. Jos. Ada, Mem. Jovan. Julio. Hadir, Mem. Kameranya Jul. Keisha di open ya. Hadir, Mem. Oke, Kenneth. Hadir, Mem. Lauren. Adakah? Belum. Ken. Tiandra sambil dicatat ya. Langsung tag aja di WAG. Julio udah ya. Oke, sip. Michael. Moses. Seperti Hadir, biasa. Mem. Oke, Moses, thank you. Seperti biasa ada tim calling ya kalau di pelajaran fisika. Selain Tiandra menuliskan di WAG, kemudian ada tim calling temannya. Ya, bantu Mem yang punya 2 device ya, bantu Mem. Joan, apakah 2 device? 1, Mem. Aku pakai 1. HP dulu. Berarti tolong yang bantu ya. Sherlyn, tolong dikoordinir siapa aja yang mau bantu teleponin teman-temannya ya. Jadi Ya, biar Mem. cepat gitu. Raymond. Rishalin. Sam. Samuel. Stefano. Stephen. Ada, Mem. Hadir. Oke, siapa itu teh tadi teh? Oh, Stefano ya. Stevia. Stephen hadir, Mem. Stephen. Oke. Stevia. Tiandra. Hadir, Mem. Wesley. Apakah ada yang kelewat? Tadi Mem udah absen dari 1 sampai ya siapa? Siapa yang kelewat? Oke, tadi Mem kecepatan siapa itu teh yang ngomong? Mem. Oke, nanti Mem akan cek kembali ya. Tolong Tiandra nanti WA ke Mem ya, siapa yang belum ada, yang belum adanya siapa aja. Karena Mem nggak akan ngecek lagi dari awal, sudah 11:06 ya. Oke anak-anak, kali ini Mem akan share beberapa materi, kalian simak dengan baik ya. Kemudian aktif dalam pembelajaran fisika, itu penting karena penilaian juga ya. Boleh kamu off cam ketika Mem share PowerPoint ya. Silakan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar satu subbab berikutnya, yaitu mengenai medan listrik. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kita memiliki 2 kompetensi dasar, yaitu dalam pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan, siswa dapat menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam keterampilan, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya, Mem akan ngomongin medan listrik, sebelumnya kalian simak video dulu. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah sekolah kalian, 9B ya. Di sini ada Kamis 19 Agustus, konsep medan listrik. Ini yang harus kamu lihat. Tapi kita mau lihat bareng-bareng di sini ya. Pernahkah kamu merasa tersetrum ketika memegang gagang pintu? Seperti peristiwa tadi, efek tersetrum yang kita rasakan ini adalah pergerakan elektron yang berpindah dari ujung jari menuju gagang pintu yang terbuat dari logam. Pergerakan elektron tersebut disebabkan oleh adanya gaya listrik dan medan listrik. Baik anak-anak, tujuan pertemuan kali ini adalah menjelaskan konsep medan listrik dan menghitung besar medan listrik. Pengertian medan listrik adalah
daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Apabila suatu benda bermuatan listrik berada di daerah tersebut, yaitu medan listrik, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya listrik. Rumus dari gaya listrik atau gaya Coulomb adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya listrik dengan satuan Newton, K adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9, Q1 dan Q2 adalah besarnya muatan listrik, dan R adalah jarak di antara kedua muatan tersebut. Sedangkan kuat medan listrik didefinisikan sebagai gaya per satuan muatan listrik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E, sehingga rumusnya menjadi E sama dengan F dibagi Q. Jika kita substitusikan rumus F, maka diperoleh rumus lain dari kuat medan listrik, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Arah medan listrik digambarkan dengan garis-garis medan listrik di sekitar muatan listrik. Aturannya, yang pertama, arah medan listrik keluar muatan positif dan masuk menuju muatan negatif. Yang kedua, tiap garis medan listrik tidak pernah berpotongan satu sama lainnya. Dan yang ketiga, semakin rapat garis medan listrik, maka semakin besar kuat medan listrik tersebut. Nah, kalian sudah paham ya mengenai materi medan listrik. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa latihan soal. Jarak antara titik P dan muatan minus 20 mikrocoulomb adalah 10 cm. Tentukan kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik P. Penyelesaiannya yaitu, ingat rumus medan listrik E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, dikalikan dengan muatannya sebesar minus 20 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dibagi jarak diantaranya 1 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Hasilnya 18 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Soal yang kedua, sebuah muatan 25 kali 10 pangkat 5 Coulomb diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan itu sebesar 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan tersebut? Penyelesaiannya yaitu E sama dengan F per Q, di mana F itu adalah gaya 0,5 Newton, Q adalah besarnya muatan uji 25 kali 10 pangkat 5 Coulomb. Kemudian kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 dibagi 25 kali 10 pangkat 5 Coulomb. Hasilnya yaitu 0,2 kali 10 pangkat min 1 min 5, sehingga nilai medan listrik menjadi 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per Coulomb. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai medan listrik. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Oke, kalian udah simak ya videonya? Coba Mem mau lihat nih, open cam semua, kita mau diskusi. Oke, pertanyaan pertama, boleh langsung open mic-nya ya, siap-siap ya. Mem akan kasih poin buat kamu juga ya. Ini pertanyaan lisan. Menurut kamu ya, setelah melihat video tadi, apa arti dari medan listrik? Ayo, yang pertama. Siapa nih yang mau jawab? Arti medan listrik apa ya? Sebuah muatan pasti punya medan listrik. Apa itu, Sherlyn? Tadi udah mau buka. Medan listrik adalah suatu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik.
Betul, suatu daerah di sekitar muatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik tersebut. Ya, jadi secara kasat mata tidak terlihat ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua. Ada dua rumus tentang medan listrik, betul kah? Ada dua rumus ya. Coba sebutkan rumusnya apa aja. Mau satu, ya boleh, Tiandra. Yang pertama, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Itu yang medan area listrik statisnya yang gaya Coulomb. Terus yang kedua itu ada E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Itu rumus kuat medan listrik. Oke, rumus yang kamu sebutkan baru satu, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Itu rumus dari medan listrik. E sama dengan K Q per R kuadrat, betul? Ya. Oke, rumus yang pertamanya yang belum disebutkan rumusnya apa ya? Oke, Joan. E sama dengan F per Q1. Betul sekali. E sama dengan F per Q. Jadi nyambung antara Joan dan Tiandra tuh nyambung ya. Jadi rumusnya itu E sama dengan F per Q. F itu sendiri kan ada rumusnya. Ya, rumusnya panjang. K Q per R kuadrat kan? Dibagi apa tuh? Dibagi Q. Nah, jadi rumusnya ada dua itu ya. Bagaimana cara memilih rumusnya? Tergantung soalnya. Ya, soalnya tentang apa? Cocokkan aja rumusnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang gampang deh ya. Siapa yang bisa menyebutkan satuan dari medan listrik? Dari rumusnya bisa ketahuan sih. Satuannya apa? Medan listrik. Open cam dong, ini biar rame. Ayo, apa? N per Coulomb bukan N per C. N per C. N-nya apa? Newton. Betul, Newton. C-nya apa? Coulomb. Coulomb, betul. Betul, Tiandra. Tuh, dapat 2 poin tuh. Tadi Keisha ngejawab juga ya. Newton katanya gitu ya, tapi malu-malu kucing ya. Oke, nggak apa-apa. Ibu kasih poin juga, Kay. Jangan malu-malu kucing ya. Oke, berikutnya. Mau lagi ya? Simak baik-baik. Ini pada kemana? Ini nggak open cam. Coba-coba open cam dulu biar rame. Masa ini teh pertanyaan jadi ngejawabnya? Nanti takutnya kalian teh lagi makan cilok ya. Padahal mah ya jangan kayak gitu dong. Coba open cam. Nah, tunjukkan bahwa kamu itu ready ya, udah siap untuk menjawab soal-soal. Oke, bagus nih, udah banyak nih Ibu screenshot. Cepet-cepet nih Ibu mau screenshot. Nah, nanti Ibu kirim ke kelas kalian ya. Wah, kamu tuh belajar fisika gitu bener. Oke, sip. Berikutnya. Kan medan listrik itu ada gambarnya, bener nggak? Ada polanya, ada arahnya, bener nggak? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, atau mendeskripsikan lah ya. Kalau bentuk medan listrik muatan positif, garisnya kemana? Medan listrik muatan positif. Siapa tuh ini teh yang ngomong ya? Tadi yang ngomong keluar teh siapa tuh? Mem nggak hafal Sherlyn sama Brian, Mem. Oh, Brian sama siapa? Share? Sama Sherlyn. Oh, Mas Sherlyn. Ya udah Brian dulu deh. Brian, coba open mic-nya. Tadi gimana? Kalau muatan positif, kemana arahnya? Kalau positif keluar, Mem. Kalau positif keluar, kalau negatif berarti? Kalau negatif ke dalam. Oh, betul sekali. Tulis Brian. Ini gampang gitunya fisika ya. Kemudian, udah deh. Udah banyak nih yang dapat poin. Sekarang tantangan buat kamu. Mau ya tantangan? Tantangannya adalah coba buka aplikasi. Mem kasih ya nanti linknya. Aplikasinya namanya Pet Simulation. Kemudian segera kamu share screen. Nah, oke ya. Tadi kalian sudah mencoba ya tantangan dari Mem menggunakan Pet Simulation mengenai medan listrik. Oke. Coba open cam dulu nih ya. Kasih reaction-nya siapa yang tadi udah coba. Kasih jempol. Udah kirim ke Mem juga. Kena, thank you. Joan udah. Sherlyn, Gretchen, Tiandra, apa belum nyoba? Baru tadi loading terus, Mem, baru masuk. Oke, nggak apa-apa. Udah coba. Stevia, oke, thank you. Siapa lagi yang udah nyoba? Silakan
dikasih jempolnya ke mem biar memnya tahu ya. Terus jangan lupa hasil mencoba kamu share ke mem biar mem tahu kamu udah nyoba dan dapat poin juga ya. Oke, tantangan kedua ya. Pastinya yang udah kirim berarti kan udah nyoba tuh. Kemudian mem akan kasih poin dan siapa yang berani untuk share screen? Ayo kasih layarnya ke sini. Yuk, Saya, siapa? Mem, mau coba. Oke, Sherlyn, silakan. Sambil dijelasin ya, share ya. Bentuknya seperti apa? Kalau plus sama plus, min sama min. Oke, atau plus min kayak gimana? Silakan, Sherlyn. Izin share screen, Mem. Oke. Mem. Nah, silakan Sherlyn, mem akan mute kamu yang ngomong ya. Jelaskan bentuknya seperti apa kalau min, plus, sama min plus. Kamu cek ya. Sip. Ini yang min sama min, tanda panahnya ke dalam. Kalau yang plus sama plus, tanda panahnya keluar. Kalau yang plus sama min, yang plusnya tanda panahnya keluar, yang min tanda panahnya ke dalam. Udah, Mem. Oke, betul sekali, bagus. Jangan dulu di-mute. Masih menjelaskan ya. Coba bagaimana interaksinya menurut kamu? Ya, interaksinya bagaimana nih? Kalau min sama plus, kalau plus sama plus, min sama min. Silakan teruskan untuk interaksi muatan listriknya bagaimana? Nggak ngerti, Mem. Interaksi muatan listrik ada yang tahu nggak? Interaksi muatan listrik Itu yang tarik-menarik, tolak-menolak. Nah, oke, betul. Coba Sherlyn sebutkan yang mana yang tarik-menarik dan terlihat di gambar seperti apa kalau tarik-menarik dan tolak-menolak. Oke, lanjut, share. Kalau ini yang plus sama min tarik-menarik ya, Mem. Kalau yang plus sama plus, tolak-menolak. Ih, bener nggak sih, Mem? Takut Betul sekali. Coba yang min sama min. sama tolak-menolak. Kelihatannya di mananya? Kelihatannya di Ini. bagian apa? Di tengahnya. Bagian tengahnya, betul. Coba lihat nih di bagian tengahnya, anak-anak ya. Yang lain yang belum sempat mencoba, kalian bisa lihat di layar punya Sherlyn. Di situ medan listriknya itu saling tolak-menolak. Ya, bagaimana share kalau misalkan yang plus sama min? Coba. Yang tadi, plus sama min. Plus sama min. Tarik-menarik. Terlihat di bagian tengahnya juga. Ya, tarik-menarik. Oke. Jadi, jangan dulu di stop share-nya ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak sekarang? Medan listrik itu seperti apa sih? Ya, boleh dari bentuk, boleh dari apa yang kamu pelajari sekarang. Jadi menurut kalian, medan listrik itu bagaimana? Apa interaksinya? Bolehlah disimpulkan secara umum gitu ya. Dari awal sampai akhir kita udah belajar tentang medan listrik. Jadi kesimpulannya apa? Coba. Siapa yang berani? Tadi Sherlyn udah dapet poin tuh. Ayo, yang lain. Nggak apa-apa dari apa yang ditampilkan Sherlyn, kamu ngomong lagi nggak apa-apa. Jadi ya kalau yang saya simpulkan, medan listrik kan itu kayak listrik yang mempengaruhi ruang di sekitar ini kan, yang ada positif, yang negatif. Nah, ini interaksinya, ini kan ada tanda panah tuh, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah, terus karena keluar ke dalam, kan ini kalau berbeda jenis yang memang bilang pasti saling tarik-menarik kan. Nih, ada panahnya nih. Tapi kalau saya saling tolak-menolak, dia panahnya bakal masing-masing gitu. Jadi ke sini ke sini gitu. Misalnya yang negatif nanti ke sini. Tapi kan kalau yang ini nyambung tuh. Nah, betul sekali. Oke. Itu ya, benar ya apa yang dikatakan Tiandra bahwa muatan listrik itu ada interaksinya. Ada tarik-menarik, ada tolak-menolak. Tergantung apa yang didekatinnya. Kemudian, untuk mencari besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak untuk gaya listrik, disebut sebagai gaya Coulomb, ya kan? Rumusnya yang kemarin, Ibu sudah kasih tahu. F sama dengan, ayo, apa? Masih ingat nggak? F sama dengan? K per R kuadrat. Betul, F sama dengan K Kiki per R kuadrat. Nah, untuk medan listrik sendiri,
rumusnya adalah E sama dengan F dibagi Q. Gitu ya. Nah, itu yang kamu sudah peroleh. Oke, thank you Sherlyn. Boleh stop share-nya. Sekarang Mem yang akan share ya. Terakhir ya. Ada waktu 15 menit lagi. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak tentang medan listrik? Ngerti kan? Oke. Oke, Mem. Kalau udah ngerti, Ibu masuk ke materi terakhir. Tentang contoh soalnya. Apa sih contoh soalnya? Nah, coba diperhatikan. Ini udah keluar belum? Udah, Mem. Udah, Mem. Udah ya, udah keluar ya. Ini ada soal, sebentar. Ibu mundurin dulu. Nah, jadi dikatakan tadi ya, medan listrik adalah suatu daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ya, digambarkan melalui garis gaya listrik yang selalu tidak berpotongan. Nggak ada kan yang kamu lihat berpotongan, tabrakan gitu garisnya. Nggak ada kan? Nah, seperti itu. Nah, untuk yang muatan positif, arahnya keluar, muatan negatif masuk. Kemudian ini rumus-rumusnya yang tadi dikatakan teman-teman kalian. Ya, rumusnya ada hubungannya dengan gaya listrik. Medan listrik rumusnya ada hubungannya dengan gaya listrik. Ya, mirip-mirip sih rumusnya ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada soal nih, contoh. Nah, sebentar lagi kan mau PTS nih, ya. Jadi Ibu udah kasih pemantapannya dari sekarang. Gambar pola garis gaya listrik yang terjadi jika benda bermuatan positif didekatkan dengan ebonit yang telah digosok dengan wol. Perhatikan baik-baik. Untuk ebonit itu cenderung bermuatan apa? Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Ebonit itu cenderung akan bermuatan positif atau negatif? Itu Positif. ada tuh. Negatif. Negatif ya. Jadi ebonit itu sama seperti kelompok penggaris ya bahannya. Jadi kalau digosok dengan wol itu akan bermuatan negatif ya. Kemudian karena dia didekatkan dengan yang positif berarti ketemu negatif, dia akan apa coba? Tarik menarik. Jawabannya yang A. Ya, pembahasannya udah jelas. Udah ngerti ini soal yang pertama? Gampang ya. Berikutnya. Soal berikutnya mengenai menghitung. Nih, caranya udah ini ya, sebutkan di sini. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya di sini ada force, ada gayanya. 2,4 kali 10⁻⁻2 Newton. Kemudian ada muatan listrik. 8 kali 10⁻⁵ Coulomb. Yang ditanya adalah kuat medan listrik. Karena yang diketahuinya adalah F dan Q, maka kamu menggunakan rumus E sama dengan F dibagi Q. Oke ya? Jadi ada dua rumus tapi tergantung soalnya. Yang diketahuinya apa. Nah, F-nya masuk ini. 2,4 kali 10⁻⁵. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya 8 kali 10⁻⁵. Ingat ya, pangkat ini harus disederhanakannya seperti apa, harus ada aturannya kan ya. Nah, yang pertama bagi dulu nih yang depannya, 2,4 bagi 8, 0,3. Dikali pangkatnya, selesaikan nih. Kalau per, artinya diapain kalau per? Dikurang, betul. Kalau per, berarti dikurang. Berarti ini min 2, min 5, betul nggak? Min 2, min, kurung lagi min 5. Jadinya berapa? Min 2, min 5. Artinya min 2 plus 5 kan? Jadinya berapa tuh min 2 plus 5? 3, betul. Ya. Ini sudah dari kelas 7, sudah diinfokan mengenai bentuk baku seperti ini ya, notasi ilmiah. Jadi 0,3 kali 10⁻⁵. Ya. Sederhanakan lagi biar nggak ada komanya. Jadi 3 kali 10⁻². Ini kan 3 kali 10⁻⁻1 sebenarnya. Digabung sama yang belakang jadi 2. Satuannya Newton per Coulomb. Oke, coba open cam dulu nih. Oke, sekali lagi. Ya, ada yang mau ditanyain nggak tentang medan listrik? Oke, Udah coba. jelas. Udah jelas. Oh, udah jelas banget kali ya. Berarti siap ulangan atau Tiandra? Oh, enggak. Ya, pokoknya minggu depan ya, rencana minggu depan di fisika itu kalau kalau praktikum berarti biologi ya. Berarti minggu depan di kelas fisikanya Mem akan bahas singkat dari awal sampai akhir. Kemudian ada kuis pilihan ganda lah ya di sekolahnya. Kamu kerjain. Ya.
Kemudian berikutnya, oke masih belum open cam kan? Perjanjiannya kalau diskusi kita open cam, ya, biar memnya nggak ngomong sendiri gitu, nggak kayak ngomong sendiri. Nah, berikutnya nanti siap-siap tugas kamu ya, tantangan selanjutnya adalah membuat presentasi ya per kelompok, tenang, presentasi aplikasi materi listrik statis ya, keuntungannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kamu cari dari sekarang di internet, boleh ya. Nah, gimana cara mempresentasikannya? Bebas karena kita merdeka belajar, cenah ya, kayak gitu. Jadi terserah mau pakai aplikasi apapun, yang penting ngejelasin. Contoh, kelompok saya mau coba pakai Google Jamboard, lalu dijelaskan, silahkan. Kelompok saya mau bikin video meme, lalu dijelaskan, boleh. Ya. Kelompoknya bagaimana? Nanti Ibu kasih tahu kelompoknya seperti apa, ya. Apakah dibuat per absen atau mendingan gimana kamu? Oh, banyak yang geleng-geleng-geleng ya. Kamu kasih masukan deh ke mem ya. Kelompoknya lebih baik seperti apa, ya. Biar kamu enak juga. Ya. Tapi ingat, dalam satu kelompok harus ada ketuanya, karena kalau nggak ada ketua, kayaknya ya nggak ada yang ngarahin gitu. Ya, siap ya? Nih yang kepikiran menurut kamu, misalkan ya, pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari teh apa sih sebenarnya? Ini contoh ya, biar kita coba-coba googling, masih kan ada yang buka tuh. Siapa yang buka? Nah, ayo, siapa penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dalam teknologi apa? Kamu nggak disuruh bikin loh, disuruh menjelaskan nanti. Kayak mem kayak gini, boleh presentasi, boleh share screen video, ya, boleh bikin apapun lah sekreatif mungkin. Mem, saya mau bikin TikTok, mem, tentang aplikasinya, bebas. Ya, tapi ya harus bisa kelompok kumaha caranya gitu ya. Gimana penerapannya? Ada yang bisa udah ketemu? Aku nemu, Apa? Mem. Menurut Ya. Google itu. Aduh, benih ketahuan pisah menurut Google. Oke, apa? Ya kan tadi Mem suruh Google. Iya benar ya. Ini mesin fotokopi. Nah, ada mesin fotokopi. Salah satu penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah mesin fotokopi. Nah, gimana caranya? Kamu harus ngejelasin ke teman-teman dan ke mem ya tentang prinsip kerja dari mesin fotokopi itu. Ya, kemudian kamu cari animasinya dan lain sebagainya ya. Ini tips dari mem kalau kamu mencari informasi dalam bahasa Inggris. Ya, misalkan cari animasi tentang mesin fotokopi, tapi pakai bahasa Inggris mesin fotokopinya. Jadi nanti keluar banyak sumbernya, kamu bisa ambil. Ya, nah nanti penjelasannya boleh pakai Google Jamboard, Google Slide yang bisa di-share bareng-bareng ya, yang bisa ngerjain bareng-bareng, apalagi ya, bikin video boleh lah, ya. Oke gitu ya, itu salah satunya. Ada yang lain? Masih ada 5 menit lagi kita diskusi tentang tugas, biar nggak kerasa Mem, capek lah. satu orang satu alat atau satu alat dijelasin sama satu kelompok. Nah gini. Punya ide nggak? Jangan dari mem dulu, kan ini masih rencana. Kan gini, kan banyak tuh ya, banyak penerapannya. Misalnya kita ambil 5 aja. 5 aja ya. Nah, dari 5 itu kamu jelasin. Ya, kamu jelasin, misalkan bisa aja Ageta, satu orang satu yang menjelaskan. Lebih hemat waktunya kalau kamu udah siap di rumah, misalkan udah bikin video, saya mah bikin video tentang ini, nanti digabung-gabungin. Kan kemarin Ibu lihat kamu bikin video challenge ya, itu keren-keren banget. Jadi kayaknya kalian bisa deh ya, membuat video yang lebih menarik gitu ya, lebih menarik dari mem lah gitu ya, untuk bikin video ya. Gitu Agatha ya, jadi nanti Ibu akan bikin aturannya berapa alat, kemudian berapa orangnya, nanti Ibu akan bikin. Ya, hari ini masih rencana. Makasih nih udah diingetin Agatha. Makasih, Mem. Oke, ada lagi nggak? Tentang tugas, jadi minggu depan presentasi lah, 2 minggu lagi berarti ya, presentasi. Karena minggu depan kita kuis dulu,
Ya, 15 soal PG, kemudian minggu depannya lagi presentasi tentang terakhir bab listrik statis, baru kita masuk dinamis. Beres. Ya, untuk statisnya. Oke, ada yang mau ditanya? 3 menit lagi, kalau nggak ada, bener nggak? Nggak ada. Tiandra ini hadir semua nggak? Enggak, Mem, bisa pulang. Oh, boleh. Di partisipan, terus kamu ketik aja namanya. Kalau nggak ada, berarti memang nggak ada. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau nanti kamu japri boleh ke Mem. Kalau nggak ada, siapa yang doa? Wesley, Ma'am. Wesley. Ayo Wesley. Mana Wesley? Nggak ada orangnya. Waduh, jangan-jangan. Oh, masa nggak ada? Kalau nggak ada, berarti siapa dong? Ya udah saya aja, Ma'am. Waduh, kamu deh yang jadi doa. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak ada lagi yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita sudahi saja. Paham udah, Mem. Oke. Udah paham ya? Yuk, Sherlyn silakan berdoa. Nanti Mem tutup juga di WAG ya, 2 menit lagi. Yuk, doa dulu aja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami dari pagi hingga siang ini. Terima kasih atas materi-materi yang Kau berikan lewat guru-guru kami. Tuhan yang berkati apa yang sudah diajarkan bisa teringat terus di otak kami. Berkati juga guru-guru yang mengajar kami supaya sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Kalau ada tugas, kerjain ya. Oke, dadah semua. Terima kasih, Mem. Makasih, Mem. Oke, Terima thank kasih, you. Mem. Dadah. Oke, Mem. Yuk, boleh live meeting ya.